Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan bisa menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yakni puasa dengan sempurna. Hal yang sering kita lakukan sehari-hari adalah mandi, baik di siang hari ataupun di sore hari. Khusus untuk bulan suci Ramadan, ada hal yang perlu kita perhatikan menyangkut dengan mandi ini. Kenapa demikian? Karena ada hal yang membatalkan puasa, yaitu masuk sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Dikala kita mandi, ada kemungkinan masuknya air ke dalam rongga yang terbuka. Ada kala tertelan, ataupun lewat telinga, ataupun lewat hidung, ataupun lewat belakang. Mohon maaf, lewat kemaluan kalau orang mandi dengan cara di kolam berenang. Lalu apa hukumnya apabila tanpa kita sengaja waktu kita mandi masuk air? Ini yang menjadi pertanyaannya. Disebutkan di dalam kitab fikih, hukmu dukhulil ma' asna al-ghusli ila jawfihi biduni ta'ammudin lis-sha'im. Hukum masuknya air waktu kita mandi ke dalam rongga tanpa kita sengaja. Itu hukumnya terperinci. Fihi tafsil, terperinci hukumnya. Yang pertama, idza kana al-ghuslu ma'muran bihi, ay masyru'an fardan ka ghusli janabah aw sunnatan ka ghusli jum'ah fala yabtulu as-shaumu idza ightasala bis-sabbi wa yabtulu idza ightasala bil inghimas. Apabila mandi yang kita lakukan itu adalah mandi yang diperintahkan, mandi yang memang disyariatkan, baik perintahnya itu fardu atau sunnah. Apa contohnya mandi yang fardu? Mandi janabah. Atau mandi yang sunnah, mandi hari Jumat. Dikala kita melakukan mandi yang diperintahkan itu, masuklah air ke dalam rongga tanpa kita sengaja, maka tidak batal puasanya. Itu pun mandinya dengan seperti biasa, bukan mandi dalam kolam berenang. Tapi kalau mandi kita dalam kolam berenang, walaupun itu mandi janabah, walaupun itu mandi sunat Jum'ah, tetap batal. Maka selama Ramadan, bagi pemirsa yang punya kolam berenang di rumah, mungkin di-off-kan dululah mandinya dalam kolam berenang, kecuali di waktu malam. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila mandi itu bukan mandi yang diperintahkan, artinya bukan yang masyru'an, tetapi mandi hanya sekedar untuk ya refresh badan ya dan lain sebagainya, maka apabila masuk air dikala kita mandi yang biasa itu, maka puasa langsung batal. Walaupun kita tidak sengaja, mandinya mandi biasa, nggak sengaja kita masukkan air ke dalam telinga, tapi masuk sendiri tanpa kita sengaja, maka puasa kita batal. Kenapa? Karena mandi itu bukanlah mandi yang masyru'an, bukanlah mandi yang diperintahkan, baik perintah yang wajib ataupun perintah yang sunnah. Dan baik mandinya mandi di kolam berenang ataupun mandi di tempat yang biasa. Itu masuknya air waktu kita mandi. Lalu bagaimana hukumnya kalau masuk air waktu kita berwudu? Berwudu kan masyru'an juga. Berwudu kan diperintahkan juga untuk berkumur-kumur. Dikala kita berkumur-kumur atau istinsyak, masuk air lewat hidung atau ketelan air lewat kerongkongan, itu apa hukumnya? Itu pun dijelaskan oleh para ulama, hukumnya secara terperinci. Apa rinciannya? Yang pertama, idza kanatil madmadatu ma'muran biha ay masyru'ah fil wudu awil ghusli fanadharun. Apabila madmadah yang kita lakukan itu madmadah yang memang diperintahkan,
ya, maka itu dilihat lagi bagaimana cara kita melakukannya. Kalau kita melakukannya lam yubaligh fiha fala yabtulu shaumu. Kalau kita melakukan tidak bersangatan, hanya biasa saja kita berkumur-kumur, tidak terlalu kuat kita berkumur-kumur, termasuk juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita berkumur-kumurnya kuat, terlalu kita paksakan, itu kalau masuk air batal puasa. Maka dalam bulan puasa kalau kita berwudu, kumur-kumurnya sekedarnya saja. Jangan berkumur-kumur terlalu agresif sehingga bisa masuk air dalam kerongkongan ataupun dalam hidung. Lalu kalau kumur-kumur itu bukan yang makmuran B, artinya bukan yang diperintahkan. Mana yang bukan diperintahkan? Sudah 4 kali. Kan kita waktu berwudu kan diperintahkan kan 3 kali. Dikala kita melakukan yang keempat kali, ini bukan lagi yang diperintahkan. Dikala kita melakukan yang keempat kali, masuk air, itu langsung batal. Baik kita berkumur-kumurnya agresif atau tidak, tetap batal. Tapi kalau masih di 1 kali, 2 kali, 3 kali, ini kalau masuk air dilihat cara berkumur-kumurnya bagaimana. Kalau cara berkumur-kumurnya biasa-biasa saja, tidak terlalu dipaksakan, nggak batal. Tapi kalau udah dikuatkan berkumur-kumurnya, itu bisa membatalkan. Maka kalau masuk air dalam hidung atau dalam kerongkongan waktu berkumur-kumur, itu hukumnya dirincikan. Tidak serta-merta batal, tapi dilihat itu yang diperintahkan atau bukan, dan dilihat juga bagaimana cara melakukannya. Kemudian yang pertama tadi, waktu mandi, tidak serta-merta langsung batal, tapi dilihat mandinya mandi apa, dan bagaimana dia mandi. Inilah barangkali bisa bermanfaat bagi kita yang sering kita lakukan mandi di bulan Ramadan, agar memperhatikan jangan sampai masuk air ke dalam rongga-rongga yang terbuka. Makanya untuk lebih amannya, mandinya sebelum subuh, sebelum imsak, dan mandi sekali lagi nanti habis sholat maghrib. Itu lebih aman. Kalaupun terpaksa kita mandi, usahakan jangan sampai masuk air. Kecuali mandi janabah atau mandi sunat Jumat, itu pun jangan model dengan di kolam berenang. Ini saja barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.